Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Alfajuriana. Saya dari kelas 2C, jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS, yaitu mata kuliah Filsafat Dakwah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pohon ilmu dakwah. Di dalam pohon ilmu dakwah, yang pertama terdapat akar. Akar diumpamakan sebagai syariat, yaitu memulai dan memahami ilmu dakwah. Yang kedua, ada batang yang diumpamakan sebagai thariqat, yaitu suatu metode, jalan, atau cara mendekatkan diri kepada Allah agar tercapai tujuan dakwah. Yang ketiga, ada daun yang diumpamakan sebagai hakikat, yaitu membawa kemakmuran dan upaya mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Yang terakhir, ada buah yang diumpamakan sebagai makrifat, yaitu keyakinan yang sesuai dengan kebenaran dan disertai dalil atau bukti. Yang kedua, sumber pesan dakwah dan hakikat pesan dakwah. Sumber pesan dakwah terdapat menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan atau yang dibaca, dan secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada hadis. Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Yang ketiga, ada pendapat para sahabat. Adalah jawaban atau pendapat atau putusan atas sebuah hukum yang disampaikan atau diberikan oleh sahabat. Yang terakhir, pendapat para ulama. Pendapat para ulama adalah pemuka agama atau panutan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam. Adapun hakikat pesan dakwah adalah pesan dakwah yang akan disampaikan kepada mad'u atau yang biasa diartikan sebagai kata, gambar, lukisan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada 3 sendi hikmah dalam dakwah. Yang pertama ada ilmu. Ilmu merupakan sendi terpenting dari hikmah, dan penjelasan disebutkan dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 19 bahwa ayat tersebut memberikan sinyal bahwa ilmu adalah hal pertama yang diprioritaskan. Yang kedua ada sabar atau him, yaitu sendi sabar ini sangat penting dalam dakwah, karena dengan kesabaran yang tinggi, seseorang mampu menghadapi objek dakwah yang beragam karakter, sebagaimana telah tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 59. Dan yang terakhir, yaitu tidak tergesa-gesa. Yang dimaksud dengan tidak tergesa-gesa adalah melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa atau hati-hati. Selanjutnya ada perbedaan akhlak dan etika. Akhlak dalam pemikiran salah satu filosofis muslim, yaitu Al-Farabi, beliau menjelaskan bahwa akhlak itu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang merupakan tujuan tertinggi yang diinginkan dan diusahakan oleh setiap manusia. Dan etika secara filosofis diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari secara kritis perbuatan-perbuatan dakwah. Dengan pemahaman ini, etika dakwah mengkaji pedoman berdakwah, yaitu nilai, norma, dan asas moral yang digunakan oleh pelaku dakwah dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir ada analisis tentang filsafat dakwah. Cara berpikir filsafat yang utama terbagi menjadi 4, yaitu pertama radikal, kedua kritis, ketiga universal, dan keempat sistematis. Kemudian perbedaan logis dan rasional. Logis yaitu tidak terikat pada hukum alam, sedangkan rasional akan terikat pada hukum alam. Hikmah dari pandangan filsafat, yang pertama, orang yang kemudian diberikan kekuasaan ilmu. Yang kedua, orang yang memahami supranatural bukan empiris. Dan terakhir, objek dakwah terbagi menjadi 2, yaitu formal. Formal mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang terakhir ada material, yang mencakup manusia, pesan, lingkungan, dan Tuhan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.